Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kita dapat bersama-sama hadir kembali di majelis ini. Saya berjuang sangat luar biasa hari ini. Terjebak macet. Ada demo kata Pak DKM katanya. Demo ya. Tadi teh hampir memutuskan badai muter deui Baji. Alhamdulillah dengan izin Allah sampai pula di Cigiringsing. Mudah-mudahan semuanya sehat walafiat. Ada dalam curahan rahmat, berkah serta lindungan Allah. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam serta keluarga dan para sahabat. Ke depan insya Allah materi yang khusus saya sajikan, kita akan merujuk ke mengaji kitab yaitu tentang hadis arba'in, 40 hadis Rasulullah SAW. Ini mengapa kita harus berikhtiar untuk mengenal, ya, memahami, dan mudah-mudahan bisa secara bertahap kita mengamalkan minimal 40 hadis Rasulullah SAW dalam kehidupan kita. Hadis Arba'in An-Nawawi. Saya akan bacakan pada pertemuan kali ini, yaitu muqaddimahnya. Muqaddimah Al-Imam An-Nawawi. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Qayyumus samawati wal ardin, Mudabbiral khalaiqi ajma'in, Ba'isar rusuli salawatuhu wa salamuhu alaihim ilal mukallafina lihidayatihim wa bayanis syara'i'id din bid-dalailil qat'iyyati wa wadihatil barahin. Ahmaduhu ala jami'i ni'amihi wa as'aluhul mazida min fadlihi wa karamihi wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh wa habibuhu wa khaliluhu afdalul makhluqin al-mukarramu bil Qur'anil aziz al-mu'jizatil mustamirrah ala ta'aqubis sunan, ada ta'aqubis sinin wa bis sunanil mustanirati lil mustarsyidin al mahsusi bi jawami'il kalim wa samahatid din salawatullahi wa salamu alaihi wa ala sayyidin nabiyyin wal mursalin wa ali kulli wa sayyidis salihin. Amma ba'du. Faqad ruwina an Ali bin Abi Thalib, sungguh telah diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib, wa Abdullah bin Mas'ud, dan Abdullah bin Mas'ud, wa Mu'ad bin Jabal, dan juga Mu'ad bin Jabal, wa Abi Darda, dan Abi Darda, wa Ibni Umar, dan Ibnu Umar, wa Ibni Abbas, dan Ibnu Abbas, wa Anas bin Malik, dan Anas bin Malik, wa Abi Hurairah, dan Abi Hurairah, wa Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dan juga dari Abu Sa'id Al-Khudri, semoga Allah ridho kepada beliau-beliau. Turukin kasiratin, dengan dari banyak jalan, diriwayatkan dengan jalan-jalan yang banyak, biriwayatin mutanawwi'atin,
dengan riwayat-riwayat yang bermacam-macam. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, man hafidha ala ummati, barang siapa yang memelihara, menjaga ala ummati, atas umatku, arba'ina hadisan, sebanyak 40 hadis, min amri dinina, yang di dalamnya membicarakan tentang urusan agama kita, ya. Min amri diniha, yang membicarakan tentang urusan agamanya. Ba'asahullahu yaumal qiyamah, maka dia akan dibangkitkan oleh Allah pada hari kiamat, fi zumratil fuqaha, di dalam rombongan para fuqaha wal ulama, dan rombongan para ulama. Wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain, ba'asahullahu faqihan aliman, maka dia akan dibangkitkan oleh Allah sebagai seorang yang faqih, aliman dan alim. Wa fi riwayati Abi Darda, dan juga dalam riwayat Abu Darda, wa kuntu lahu yaumal qiyamati, dan aku akan terbukti, yang dimaksud aku adalah Rasulullah, pada hari kiamat, lahu, bagi orang tersebut, yaumal qiyamah, pada hari kiamat, syafi'an, sebagai orang yang memberi syafaat, wa syahidan, dan juga memberi kesaksian. Wa fi riwayat Ibnu Mas'ud, dan dalam riwayat Ibnu Mas'ud, qila, maka akan dikatakan lahu kepadanya, udkhuli min ayyi babil jannah, masuklah engkau dari pintu surga yang manapun, syi'ta, yang engkau kehendaki. Wa fi riwayat Ibnu Umar, dalam riwayat Ibnu Umar, kutiba fi zumratil ulama, maka orang tersebut akan ditulis berada atau termasuk di antara rombongan para ulama. Wa khusyira, dan dikumpulkan pada hari kiamat, fi syuhada, berada dalam rombongan para syuhada. Wattafaqal khufad, dan telah sepakat al khufad, para penghafal, yang dimaksud adalah para penghafal hadis, ala annahu hadisun dhaifun, sesungguhnya dia adalah hadis yang lemah, wa in kasurat turkuhu, meskipun banyak jalannya. Wa qad sannafal ulama radhiyallahu anhu fi hadzal bab, maka sungguh telah menyusun para ulama radhiyallahu anhum fi hadzal bab, tentang bab ini, la yuhsa minal musannifat, yang tidak terhitung dari susunan-susunan. Fa awwalu man alimtuhu sannafa fihi Abdullah ibnu al-Mubarak, summa Muhammad bin Aslam at-Tusi al-Alim al-Rabbani, summa al-Hasan bin Sufyan al-Nasai, wa Abu Bakar al-Ajuri, wa Abu Bakar Muhammad bin Ibrahim al-Asfahani, wa Daruqutni wal Hakim, wa Abu Nuaim, wa Abdurrahman, wa Abu Abdurrahman as-Sulami, wa Abu Sa'id al-Malayini, wa Abu Usman as-Sabuni, wa Abdullah bin Muhammad al-Ansari, wa Abu Bakar al-Baihaqi, wa khalaiqu la yahsawna minal mutaqaddimina wal mutaakhirin, dan banyak para ulama hadis yang menyusun sebanyak 40 hadis yang dimaksud itu. Wa qad istakhartu, kata Imam Nawawi, dan aku telah memilihnya. Wa istakhartu Allah Ta'ala, dan Allah telah memilihkan kepadaku supaya aku menghimpun 40 hadis, iktidaan bihaula'il a'immah, mengikuti kepada para imam al-a'lam wal hufad al-Islam, yaitu para ulama yang sangat mengetahui dan menjaga
menjaga nilai-nilai Islam. Wa qad ittafaqal ulama ala zawazil amali, dan walaupun tadi hadis itu disebut sebagai hadis yang lemah, tapi para ulama, kata Imam Nawawi, wa qad ittafaqal ulama, dan sungguh telah berittifaq para ulama ala zawazil amali, terhadap bolehnya kita mengamalkan bil hadisid dhaif, terhadap hadis yang lemah, fi fadailil amal, dalam fadail amal, dalam amal-amal yang utama. Wa ma hadza falaysa i'timadi ala hadzal hadis, dan beserta ini, kata Imam An-Nawawi, aku tidak hanya bersandar kepada hadis ini untuk memotivasi penyusunan kitab ini, bal ala qaulihi sallallahu alaihi wasallam, tetapi aku bersandar pula kepada sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil ahadisis sahihah, yaitu yang terdapat dalam hadis-hadis yang sahih, liyuballigh asy-syahidu minkum al-ghaib, supaya disampaikan asy-syahidu yang menyaksikan minkum di antara kamu al-ghaiba terhadap perkara yang gaib. Wa qaluhu sallallahu alaihi wasallam naddarallahu amran sami'a maqalati fawa'aha fa'addaha kama sami'aha. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala telah menuntun aku pada perkara yang dimana dengan bimbingan Allah itu ya diperdengarkan maqalati, makalah, bawa'aha fa'adaha kama sami'aha, maka kemudian aku tunaikan sebagaimana telah diperdengarkannya. Summa minal ulama, kemudian di antara para ulama, man jama'a arba'ina, ada di antara mereka yang mengumpulkan hadis arba'in itu fi usuluddin, dalam perkara-perkara yang menyangkut pokok-pokok agama. Jadi di antara ulama sedemikian tertariknya dengan keutamaan kita menjaga 40 hadis ini, maka di antara mereka lalu ada yang menghimpun 40 hadis dalam usul-usul agama, pokok-pokok agama. Wa ba'duhum fil furu', dan sebahagian mereka ada yang menghimpun dalam masalah furu', yakni cabang-cabang. Wa ba'duhum fil jihad, dan sebagian ulama ada yang menghimpunnya yang berhubungan dengan perkara jihad, khusus yang berbicara tentang jihad. Wa ba'duhum fiz zuhdi, dan sebahagian mereka ada yang mengumpulkannya khusus 40 hadis yang berbicara tentang zuhud. Wa ba'duhum, dan sebahagian ulama ada yang mengumpulkan 40 hadis itu fil adab, yang berhubungan dengan adab atau etika. Wa ba'duhum fil khutabi, dan sebahagian mereka ada yang khusus menghimpun 40 hadis itu fil khutab, dalam hubungan dengan hal-hal yang disampaikan dalam khutbah, ya, fil khutabi. Wa kulluha, dan semuanya maqasidun, semuanya itu memiliki maksud-maksud yang salihat, maksud-maksud yang baik. Radhiyallahu, semoga Allah ridha, man qasidiha, kepada mereka-mereka yang bermaksud menyusun 40 hadis tadi dalam berbagai tema, dalam berbagai pokok-pokok pembicaraan. Wa qad ra'aitu, dan aku sungguh telah melihat jama'a arba'ina, kumpulan 40 hadis itu ahammu, yang lebih penting min hadza kulli, dari semua ini, ya semuanya. Jadi Imam Nawawi kemudian beliau
setelah melihat sedemikian banyak kumpulan 40 hadis tadi, kemudian beliau mencoba menghimpun dari semua tema-tema tadi. Wahia arba'una hadisan, yaitu sebanyak 40 hadis mustamilatun yang mencakup an qasidiha, dari tentang maksud-maksudnya, ya, mustamilatun ala jami'i dalik, yang menghimpun semua tema-tema tadi. Jadi dikumpulkan oleh Imam Nawawi, itu menyangkut seluruh persoalan-persoalan, baik yang berhubungan dengan usuluddin, berhubungan dengan masalah furu atau fikih, berhubungan dengan jihad, dengan zuhud, dengan adab, dan lain sebagainya tadi. Beliau coba seleksi 40 hadis yang menyangkut seluruh tema. Inilah yang dihimpunnya. Maka ini menjadi kitab yang sangat populer, ya, sangat populer terutama di lingkungan santri. Di pesantren itu dipelajari, menjadi pelajaran pokok aja. Jadi di fase di santri minimal memahami menguasai hadisnya minimal 40. Saya kemarin sudah beli kitabnya, itu kecil-kecil untuk santri. Tapi kalau bapak-bapak, ibu-ibu tertarik nanti boleh, ya. Itu kitabnya awis pisang, tipis nanti awis pisang, Rp5.000. Nanti itu terhimpun 40 hadis. Baik. Jadi Imam Nawawi dalam hadis Arba'innya ini beliau menghimpun seluruh tema-tema tadi. Nah, saya nanti menyajikannya. Nah, ini saya tuntaskan dulu sedikit ya muqaddimahnya. Wa kullu hadisin minha qa'idatun 'azimatun. Dan semua hadis daripadanya itu mengandung kaidah yang agung. Min qawaididdin, dari kaidah-kaidah agama. Qad wasafahul ulama, sungguh telah disifati oleh para ulama, bi anna madaral Islam alaih, sesungguhnya 40 hadis itu, ini yang dimaksud itu menghimpun madaral Islam. Madaral itu sumber-sumber pokok seluruh ajaran Islam. Madaral Islam, au nisful Islam, atau minimal setengah, menghimpun setengah dari ajaran Islam. Au sulusuh, atau minimal sepertiganya, katanya. Au nahwi dalik. Saya termotivasi, yang kedua alasannya ingin mengaji kembali tentang dasar-dasar ajaran Islam ini. Karena saya melihat dalam perkembangan terakhir terjadi pengaburan terhadap nilai-nilai ajaran agama kita. Dan saya dalam berbagai kesempatan selalu menyampaikan, dalam khutbah terakhir kemarin di Masjid Besar Cipaganti, saya sampaikan bahwa kaum muslimin itu harus lebih cerdas membedakan antara agama dengan keberagaman. Kalau agama itu sudah pasti sempurna. Agama itu sudah pasti sempurna. Dan kesempurnaannya dijamin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayatnya itu yang turun sesudah Haji Wada, ya, sesudah Haji Wada. Sesudah Rasulullah SAW pada hari Jumat, setelah Rasulullah menyampaikan khutbah wada, kemudian turun Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 3. Yang menurut sebagian ahli tafsir itu adalah ayat Al-Quran yang terakhir turun, yaitu ayat yang berbunyi Al-Yawma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini telah aku sempurnakan bagi kamu sekalian agama kamu sekalian. Wa atmamtu alaikum, dan telah aku sempurnakan nikmatku atasmu. Nikmatku atasmu. Wa raditu lakum,
dan aku telah ridho. Islam Madinah, Islam sebagai agama kamu sekalian. Jadi saya selalu berusaha menegaskan, kalaupun kita mendapati ketidaksempurnaan, itu bukan pada agama, bukan pada dinnya, tapi ketidaksempurnaan itu terletak pada keberagamaan kita. Terletak pada keberagamaan kita, yakni cara kita menganut ajaran Islam, cara kita meyakini, cara kita memahami, dan cara kita mengamalkan. Karena kita penuh dengan keterbatasan. Jadi yang kurang itu bukan dari agamanya, tapi yang kurang itu adalah dalam keberagamaan kita. Itu harus dibedakan, ya, harus dibedakan. Nah, disinilah maka ketika kita mempelajari agama kita yang sempurna itu, maka insya Allah ya minimal kita bisa memahami dan bisa mengamalkan, walaupun tadi minimal sepertiganya. Wah, sudah sangat bagus ya. Minimal sepertiganya. Nah, summa altazimu bihadihil arba'in. Kemudian aku meniscayakan dengan hadis arba'in ini, dengan 40 hadis ini, antakuna sahihatan, agar semua hadis yang disajikan dalam kumpulan kitab Imam Nawawi ini semuanya itu terseleksi kesahihan. Antakuna sahihatan wa mu'dhamuha fi sahihil Bukhari, dan itu telah dihimpunnya di dalam kitab Sahih Bukhari wa Muslim, wa azkuruha mahdhufatal asanid. Tapi dalam penyajiannya di sini dalam kitab Arba'in ini itu dihilangkan sanad-sanadnya, ya, dalam arti supaya tidak terlalu bertele-tele, mungkin menyederhanakan. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu pernah mengaji kitab hadis, ya, hadis Bukhari misalnya, sebelum sampai ke matan itu kita diajak dulu untuk dikenalkan hadasana pulan bin pulan, hadasana. Nah, itu oleh Imam Nawawi itu sengaja itu dihilangkan, tanpa mengurangi makna kesahihannya tadi, supaya segera dapat dicerna oleh kaum muslimin pada umumnya. Nah, ini wa ya'umma al-intifa'u biha, ya, liyashula, supaya mempermudah, kata Imam Nawawi Ad-Damsyiki, ya, hibduha, supaya mempermudah menghafalnya, menjaganya, wa ya'ummal intifa', dan supaya manfaatnya itu lebih tersebar luas, ya, lebih tersebar luas, biha insyaallah taala. Summa utbi'uha bibabi bidhabti khafiyin al-fadhiha. Kemudian diikuti dengan bab-bab dhabit yang khafi al-fadhiha, yang yang ringan lah lafaz-lafaznya, yang ringan lafaz-lafaznya. Wa yanbalghi, dan layak likulli raghibin, bagi setiap orang yang menyukai apa? Bil akhirati, menyukai, yang mencintai kebahagiaan hidup, terutama kebahagiaan di hari akhirat. Ayya'rifa hadhil ahadis, supaya dia mengenal dengan baik hadis-hadis ini. Hadis-hadis ini limastamalat alaihi minal muhimmat, yang di situ tercakup padanya dari perkara-perkara yang penting, wah tawat alaihi
minat tanbih ala jamitah, dan sekaligus akan menjadi dorongan, ya, penguat, ya, minat tanbih yang mengingatkan terhadap semua ketaatan-ketaatan. Wadzalika dhahirun, dan ini dhahir, nampak, liman tadabburihi, bagi orang yang menginginkan untuk mendadabburinya. Wa 'alallahi i'timadi, kata Imam Nawawi dalam muqaddimahnya, dan hanya kepada Allah i'timadi, ya, tempat aku bersandar. Wa ilaihi tafwid, dan kepadanya pula aku serahkan karya ini. Was tinadi walahul hamdu walahul hamdu wan ni'matu wa bihi at-taufiq wal ismah, dan kepadanya lah aku memohon supaya mendapatkan taufik dan ismah dan perlindungan. Saya ingin mengenalkan sedikit mengapa ke depan insyaallah, walaupun 1 bulan kita mengenal satu hadis, itu alhamdulillah. Mudah-mudahan saja kita dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan hadis-hadisnya sebenarnya sebagian itu hadis yang sudah dikenal, ya, sudah dikenal oleh kita sekalian. Misalnya nih, ini sekedar mungkin penjelasannya pertemuan yang akan datang. Al-hadisul awal, hadis yang pertama, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal-amal itu tergantung kepada niat. Ana amiril mu'minin, hadis ini diterima dari Amirul Mukminin Abu Hafs Umar ibni Khattab radhiyallahu anhu. Beliau mendapat gelar Abu Hafs. Abu Hafsah, ada yang mengatakan bapaknya Hafsah, karena Sayyidina Umar itu adalah ayahnya dari Siti Hafsah. Siti Hafsah itu adalah putrinya Sayyidina Umar, yang juga beliau merupakan istri dari junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abu Hafsin Umar bin Ibnil Khattab radhiyallahu anhu qala, kata Sayyidina Umar, sami itu aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amal-amal itu tergantung kepada niat. Wa innama, dan sesungguhnya likulli imri'in, bagi setiap orang, manawa, tergantung kepada apa yang diniatkannya. Karena itu paman kanat hijratuhu, maka barang siapa yang terbukti hijrahnya ilallahi wa rasuli, niat hijrahnya untuk Allah dan Rasulnya, fahijratuhu, maka hijrahnya dia itu ilallahi wa rasuli, itu akan sampai kepada keridhaan Allah dan Rasulnya. Wa man kanat hijratuhu, dan barang siapa yang terbukti hijrahnya lidunya, untuk dunia, ya, barang siapa yang niat hijrahnya yaitu untuk hanya mendapatkan kebahagiaan dunia, yusibuha, ya, yusibuha, yang menjadi bagiannya, awi mroatin, atau niat hijrahnya itu karena wanita, ya, karena wanita. Komisur bahasa Sunda nama karena naon Sunda awewe karena wanita, ya. Fahijratuhu, maka hijrahnya itu ila ma hajara ilaihi, itu hanya sampai kepada apa yang menjadi niat hijrahnya itu. Rawahu, hadis ini diriwayatkan oleh Imam al-Muhaddisin, dua imam, dua tokoh
hadis ya, imam ya, imam muhaddis ya, imam muhaddis. Ini ada penjelasan ini. Kalau ahli hadis itu yang mendapat gelar imam itu Pak Haji, itu dan Bapak Ibu sekalian, itu yang mendapat gelar imam seperti Imam Bukhari, maka minimal beliau itu menguasai berapa hadis? Minimal 1 juta hadis. Itu. Jadi seseorang yang mendapatkan gelar, dibeli gelar imam ya seperti Imam Bukhari, maka setidaknya beliau itu menguasai 1 juta hadis. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh 2 imam ahli hadis, yaitu siapa? Abu Abdillah, nama lengkapnya Abu Abdillah Muhammad ibnu Ismail, Muhammad bin Ismail ibnu Ibrahim, Ismail putranya Ibrahim, Ibrahim bin Ibnul Mughirah putranya Mughirah, Mughirah bin Bardizbah ya, Bardizbah Al-Bukhari, yaitu Al-Bukhari. Kita sering mengenalnya dengan sebutan Imam Bukhari. Nama lengkapnya itu ya, nama lengkapnya. Jadi begitu telitinya kalau hadis itu sampai ditelusuri itu nasabnya itu, ya, nasabnya itu, bibitnya itu ditelusuri sedemikian hati-hatinya. Siapa lagi? Wa Abu Husain, dan yang kedua, imam yang kedua adalah Abu Husain Muslim ibnil Hujjaj bin Hujjaj ibni Muslim, putranya Muslim, Al-Qushairi ya, An-Naisaburi ya, nama tempat kelahirannya namanya An-Naisaburi ya, An-Naisaburi ya, fi sahihima yang terdapat di dalam kitab sahih beliau berdua, allazina huma as-sahul kutubi. Yang kedua kitab sahih ini dinilai sebagai kitab yang paling sahih dalam ilmu hadis ya, al-kutub as-sahul kutubil musannafah, yaitu kitab sahih yang kitab hadis yang paling sahih. Ini yang dikenal dengan Sahih Bukhari dan Sahih Muslim ya. Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Nah, penjelasannya mengenai kedalaman dari hadis yang pertama itu, insya Allah mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi pada pertemuan bulan depan, insya Allah. Mudah-mudahan sadayana sekali dipasihan sehat walafiat, ada dalam curahan rahmat berkah dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan semuanya, saya secara pribadi hadir di majelis ini itu berangkatnya sebagaimana yang disampaikan dalam hadis yang pertama tadi. Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih fa hijratuhu ilallahi wa rasulih, wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Demikian saya kira pertemuan kita pada malam hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kehilafannya. Sudah isya kan? Ayah kan lewat terus? Saya kenal deh. Tuhan Nawi itu terus ayah bel sana sih. Baik. Kalau begitu izinkan saya untuk menjelaskan. Rawahul Bukhari
telah meriwayatkan Imam Al-Bukhari ya awwala sahihihi dalam permulaan kitab sahihnya. Wafil iman juga hadis ini terdapat di dalam bab tentang iman. Babu majaa pada bab majaa annal a'mal binniyah bahwa sesungguhnya amal itu tergantung kepada niat. Binniyatil hasanati walikulli imri'in manawa dan bagi setiap orang tergantung kepada apa yang dia niatkan. Wa khamsatu mawadhi'in ukhra fi sahihihi juga terdapat dalam 5 tempat yang lain di dalam sahihnya. Wa Muslim fil imarah sedangkan Imam Muslim menjelaskan hadis ini dalam bab fil imarah babu qauluhu sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu binniyat. Ini sampai disebutkan nih nomornya, nomor dalam kitab Muslim itu nomor 1907 ya. 1907, kemudian dalam Sunan Abu Dawud itu dalam fi kitab al-talaq katanya. Hadis nomor 2201 dalam At-Tirmidzi dalam kitab Fadailul Jihad bab majaa bihinna yuqatilu ria'an walidunya. Wa Ibnu Majah dan Ibnu Majah terdapat dalam kitab Zuhud ya. Imam Nasai terdapat dalam kitab At-Taharah fil wudu wa huwa fil musnad wa Daruqutni wa Ibnu Hibban wal Baihaqi. Apa ahammiyatuhu, apa urgensinya yang paling pokok dari hadis ini? Inna hadzal hadis minnal ahadisil hammati allati 'alaiha madarul Islam. Sesungguhnya hadis ini termasuk hadis-hadis yang sangat-sangat urgen, sangat penting, yang padanya terletak sumber-sumber al-Islam, bahwa aslun fiddin, dia merupakan pokok di dalam urusan agama. Wa alaihi taduru ghalibu ahkami, yang padanya itu berkisar berputar ghalibu ahkami ya, hukum-hukumnya. Wa yattadahu hada min kalamil ulama, dan hadis ini menjelaskan min kalamil ulama, dari perkataan para ulama. Qala Abu Dawud, berkata Abu Dawud, inna hadzal hadis, sesungguhnya hadis ini yakni hadis innamal a'malu binniyat, itu bobotnya dalam ajaran Islam itu nisful Islam, itu setengah dari Islam. Setengah dari Islam. Li'anna din, karena sesungguhnya agama itu imma dhahirul amal, baik li'anna din imma dhahir, baik secara dhahir wahwa al amal ya, yakni amal, au batin atau secara batin wahwa an-niyah. Jadi amal itu kalau dibagi secara garis besar, ada amal agama yang sifatnya dohir, nah ada agama yang sifatnya batin, setengahnya itu adalah urusan batin. Nah urusan batinnya itu terdapat di dalam makna hadis ini, wahwa an-niyah, yaitu terdapat dalam niat ya. Nah itulah sedikit penjelasannya. Nanti lebih jelas, lebih lanjut, lebih detail insyaallah akan kita jelaskan pada kesempatan berikutnya. Sumber yang saya gunakan untuk mengupas tentang 40 hadis ini
yaitu bersumber dari kitab Al-Wafi. Al-Wafi bi Syarhil Arba'in An-Nawawi, yaitu kitab Al-Wafi yang menjelaskan tentang syarah 40 hadis An-Nawawi. Mudah-mudahan niat kita ini sebagai bagian dari kecintaan kita terhadap agama kita sekalian. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala khairi khalqi sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.